Ya, dipersilakan waktu dan kesempatannya Kak Irfan. Heng tadi. Bisa seseorang ngomong nggak? Saya mau tahu speaker saya kerja nggak ya? Tadi Heng. Ya, Bang. Bisa, Oh bisa ya, oke. sekarang. Bisa, Kak. Tadi saya nggak dengar sama sekali, nih acaranya udah di mana? Oh, sekarang Udah sharing sharing alumni, Kak. Oke. Saya cuma baca aja. Tadi saya coba pakai apa? Pakai headphone tapi malah hang. Ya. Oke. Selamat malam teman-teman semua. Ya. Malam, Kak. Malam, Kak. Jadi waktu 2 minggu ya. Selamat malam, Kak. Chandra kontak saya bisa sharing nggak di apa namanya di acara persekutuan alumni gitu. Terus terang saya langsung apa ya? Minder atau apa saya nggak tahu juga ini. Cuman saya agak lama nggak jawab itu. Agak lama nggak jawab. Terus saya berdoa dulu, akhirnya udah memutuskan, habis berdoa memutuskan, oke lah sharing gitu ya. Kenapa saya minder? Karena sebenarnya saya pikir kalau yang sharing di depan alumni harusnya yang baik-baik saja gitu ya, artinya yang hidupnya lurus-lurus saja. Tapi saya bergumul juga di hadapan Tuhan. Sama kalau apa namanya kalau lagi training safety kan kita belajarnya bukan hanya dari yang naik motornya bagus gitu ya, tapi yang unsafe behavior juga kita pelajari gitu untuk jadi contoh gitu ya. Karena hidup saya juga banyak naik turun dalam perjalanan setelah lulus dari alumni. Oke, perkenalkan nama saya Irfan Pasaribu ya, Irfan Saud Marto Pasaribu. Terus terang saya bukan alumni Salatiga, waktu kuliahnya bukan di Salatiga. Saya kuliah di Bandung, dulu ikut PMK Open House namanya ya, di bawah Perkantas. Namanya PMK Open House kalau di Bandung itu. Terus kemudian dari SMA saya udah kenal pelayanan. Jadi waktu itu saya ikut sekolah asrama di Magelang di SMA Taruna Nusantara tahun 93. Terus kemudian ada seseorang yang datang ke saya gitu ya. Diceritakan Injil, bawa 4 hukum rohani, LPMI banget lah gitu, bawa 4 hukum rohani, dia ceritakan aja tentang Tuhan Yesus. Dan orang ini karena memang namanya Surya Haryanto Hareva gitu ya, teman SMA saya. Orang ini memang dari SMP udah dibina di Perkantas gitu ya, dibina ya Perkantas LPMI gitulah. Jadi dari kecil dia udah dibina dan karena hidupnya itu jadi berkat, kami tinggal di asrama gitu dan dia orang ini tiap bangun jam 4 pagi berdoa sambil nangis, sebelum malam juga berdoa, kerjanya baca Alkitab, nggak pernah bohong, nggak pernah ngomong jorok gitu ya. Dan luar biasa lah, jadi karena kami sekolah berasrama, saya melihat kehidupan sehari-harinya. Jadi once dia cerita tentang 4 hukum rohani, saya langsung sangat tertarik gitu. Gimana sih rahasia kok orang bisa demikian hidup yang berasrama kan tahu ya, artinya kalau berasrama itu pagi, siang, sore, malam tidur kita bareng-bareng gitu. Jadi nggak mungkin hipokrit lah. Tapi orang ini benar-benar luar biasa gitu ya. Jadi si Surya ini, jadi begitu dia cerita 4 hukum rohani, saya langsung semangat dengerinnya gitu ya. Dan dia orang ini juga cerita kemana-mana, cerita tentang Tuhan Yesus. Gitu ya. Memang luar biasa lah kalau orang dibina dari muda, dari siswa itu jadi bentukannya luar biasa. Sekarang dia pendeta sih, pendeta di Jepang. Jadi saya diajak untuk kelompok kecil namanya BLD gitu, bimbingan lanjutan dasar. Jadi kalau waktu itu anak nunggu pesiar, tiap minggu kami pesiar itu orang-orang jalan-jalan, kami belajar firman Tuhan. Belajar tentang firman Tuhan, diajak Surya ini sama 13 orang lainnya. Terus kemudian situ juga saya kenal, kalau teman-teman ada kenal Kak Ketut ya. Kak Ketut pernah datang bawa firman, karena dia ternyata temannya Pak Filipus juga pembimbing saya. Terus kemudian Kak Nyoman Trihartawan pernah bawa gitar, jadi gitaris gitu ya. Ketemu lagi di PMK Salatiga. Jadi yang dunia sangat kecil gitu ya. Akhirnya dibimbing, lulus SMA saya masuk kuliah di ITB, terus ikut kelompok kecil di PMK Open House gitu ya, Perkantas lah. Jadi di Perkantas. Nah, terus kemudian itu punya keinginan membara gitu. Saya ngeliat waktu saya waktu kecil ikut sekolah minggu gitu ya, tapi begitu selesai kelas 6 SD di gereja saya itu di AKBP nggak ada bimbingan buat remaja. Langsung orang namanya baptisidi, dan kemudian karena SMA saya nggak di AKBP, di sekolah asrama, saya kehilangan sekali masa-masa di SMP itu, masa kehilangan kok nggak ada yang bimbing. Jadi saya pikir pelayanan remaja ini bagus juga.
Jadi begitu saya kerja, saya buka pelayanan remaja di satu daerah gitu ya, di gereja saya, pelayanan remaja. Nah, cuman memang ada satu yang saya pikir membuat saya jauh daripada Tuhan dulu. Jadi ketika dalam keputusan besar itu saya sedikit sekali melibatkan Tuhan gitu ya. Contohnya misalnya mau pindah kerja, mau pindah kota, itu nggak banyak, saya itu nggak banyak berdoa ya. Jadi hidup itu nge-flow aja. Ya, jadi suatu saat dalam mungkin lagi baik-baiknya pelayanan, tiba-tiba ada perusahaan besar datang, ini bagus nih, perusahaan multinasional nih. Ya jadi tanpa doa, tanpa bergumul, ya udah saya pindah aja gitu. Habis itu ya ikut pelayanan lagi. Jadi nggak ada yang nggak komitmen lah ya, nggak komitmen gitu. Jadi saya pikir itu juga yang membuat masa alumni saya pikir yang bisa dipelajari buat adik-adik di sini gitu ya, atau teman-teman, memang mencari kehendak Tuhan itu penting sekali gitu. Makanya bahkan waktu saya di satu kota kecil di Lampung, ketika saya bete gitu ya sama atasan, maksudnya masa-masa kerja juga sedang tidak enak, ya udah saya daftar kerja, tiba-tiba ya udah diterima di Salatiga. Di pas di Salatiga itu saya masa-masanya ya masa-masa yang sebenarnya nggak deket banget sama Tuhan gitu ya, lagi kehilangan banget, mungkin ya karena juga saya nggak komitmen gitu ya, suka pindah-pindah semaunya gitu, ada perusahaan lebih baik, gaji lebih gede, udah saya pindah gitu. Dan banyak nggak melibatkan Tuhan juga gitu. Nah, dalam masa-masa itu ada satu teman di Lampung, karena waktu di Lampung sebelum Salatiga saya di Lampung itu banyak ikut alumni inilah, ikut kegiatan alumni kayak gini gitu ya. Ada teman yang bilang, "Pan, apa kabar? Kamu lagi ngapain sekarang?" katanya. "Kamu ikut pelayanan nggak?" Itu ada langsung dikasih alamat PMK Salatiga. Perkantas gitu, tempat persekutuan kita dikasih. Coba temuin dulu namanya siapa waktu itu ya. Kakaknya Antonius Anu itu siapa namanya? Lupa aku. Antonius Anu ya, kakak abangnya siapa namanya? Lupa. Okto atau Beni? Okto kali ya, saya lupa lah siapa. Ini ada, coba, aku udah tanya alamat kata kawan saya itu yang di Perkantas Lampung. Kamu datengin aja katanya, supaya kamu ikut persekutuan lagi. Saya lagi jauh-jauhnya dari Tuhan, saya pikir saya datengin lah, ketemu Lydia sama siapa, satu lagi, saya lupa berdua itu. Lydia sama satu lagi, saya lupa. Ngobrol-ngobrol lah kami. Ya? Berkah. Enggak, dia udah pindah ke Semarang habis itu sebentar, saya lupa. Tapi artinya, sebenarnya intinya di sini kadang-kadang satu percakapan aja bisa membuat orang yang tadinya jauh dari Tuhan hidup dekat lagi gitu. Hanya mungkin ngasih tahu ada acara, ngajak ke PMK gitu ya. Atau saya yakin sih teman saya ini karena begitu orangnya juga dekat banget sama Tuhan, saya yakin dia juga mendoakan saya gitu ya. Hanya satu obrolan kecil, kamu datang lah, saya ketemu ngobrol-ngobrol sama Lydia. Terus kemudian ya udah itu, mulai saya kenal Kak Triawan gitu ya, kenal Abdi. Kalau kenal Abdi gitu ya, saya sering jalan sama Abdi waktu itu. Nah, saya pikir karena terbentuk lagi di di lingkungan alumni ya, dekat sama Kak Tri gitu. Saya sering gangguin Kak Tri juga kan waktu itu datang ke rumah ya. Ya, terus saya pikir saya harus berbalik. Nggak bener nih kalau jauh dari Tuhan terus. Terus saya setiap jam 12 siang istirahat, saya keluar, saya ke warung kopi, saya baca Alkitab, berdoa 1 jam. Berdoa terus waktu itu. Nah, itu mulai lagi saya dipulihkan gitu ya. Jadi saya pokoknya sejak ya ketemu teman-teman di PMK Salatiga, saya pokoknya berdoa setiap jam makan siang berdoa gitu. Kalau misalnya ada selesai nggak lagi kerja gitu, ada jeda, pokoknya saya keluar, saya berdoa. Saya selesaikan baca Alkitab 1 tahun rutin, pokoknya baca Alkitab, berdoa gitu. Saya tulis lagi buku doa saya, karena dari saya dibimbing di SMA itu saya senang sekali berdoa, sangat menikmati berdoa gitu. Jadi di bukunya LPM itu ada namanya bimbingan lanjutan dasar 6 itu tentang berdoa, itu ada banyak tulisan gitu ya. Akhirnya saya tulis lagi itu siapa-siapa yang orang di sekeliling, pokoknya saya suka berdoa gitu ya. Nah, terus kemudian ya saya sangat menikmati lah kenal sama teman-teman alumni di Salatiga ini gitu. Jadi saya yakin bukan hanya
pelayanan anak yang tadi membentuk orang kayak Surya itu yang saya bilang jadi pendeta itu, tapi sebenarnya pelayanan alumni ini kita harus sering ngajak teman-teman kita yang mungkin nggak ikut pelayanan atau nggak attach ke itu karena siapa tahu dan mereka sangat membutuhkan komunitas gitu ya. Gitu. Dan saya senang banget kenal sama teman-teman di PMK Salatiga karena menurut saya itu banyak sekali membentuk saya kembali, membuat saya berbalik gitu ya untuk hidup dekat sama Tuhan dan punya visi buat Tuhan gitu. Nah kemudian dari Salatiga itu 2000 sampai 2009 kalau nggak salah saya sampai Salatiga, terus saya pindah beberapa kerjaan gitu, mostly di Jawa Timur. Satu hal yang saya pelajari gitu ya, itu udah singkat cerita lah, saya udah pindah-pindah kerja gitu ya, udah banyak, melanglang buana, udah banyak ceritanya udah panjang gitu. Tapi satu hal yang saya nggak lupakan sejak saya kembali berdoa itu adalah cerita-cerita dari orang-orang ya yang ada di sekeliling saya ketika kita mendekatkan diri sama orang-orang yang dekat sama Tuhan. Contoh Kak Tri itu pernah cerita sama saya ingat sekali, nggak tahu Kak Tri lupa apa nggak. Saya kalau di bus saya sambil berdoa gitu, sambil pelayanan di mana waktu itu di Kudus atau di mana gitu. Saya sambil berdoa aja nunggu bus, sambil bus itu membuat saya kembali, oh iya ya saya dulu kayaknya waktu dari SMA saya belajar sama Pak Filipus kita harus selalu berdoa gitu. Saya udah mulai dari situ, saya udah mulai nulis buku doa saya lagi. Itu karena pembimbing saya waktu SMA itu bangun jam 2, Pak Filipus Maloringan namanya. Dia bangun jam 2, dia berdoa sampai pagi. Saya ingat, oh saya dikelilingin orang-orang yang berdoa gitu ya. Jadi itu baik buat teman-teman buat adik-adik alumni yang di sini ya udah simple aja kalau hidup gitu ya, mau ngapain pun berdoa gitu ya. Sampai sekarang sih saya masih jatuh bangun gitu ya, maksudnya kadang-kadang juga jauh dari Tuhan. Tapi satu hal yang saya pelajari ya udah di tempat kerja misalnya sekarang kalau saya mulai dengan doa, nanti jam 9 saya berdoa lagi, kan ada lagu ya Tuhan tiap jam, ya udah diikutin aja gitu. Jam 10 ya berdoa lagi, kalau ada jenuh dikit kadang baca Alkitab dikit gitu ya, baca Alkitab berdoa. Begitu. Jadi sebenarnya bukan harus seperti itu gitu ya, cuman itu mengingatkan kita untuk untuk setiap waktu 24 jam itu kita attach ke Tuhan gitu ya. Kalau kita cuman pagi doang, yang pagi-pagi aja kadang-kadang lupa, oh iya ya, saya udah satu harian nggak ngomong sama Tuhan, nanti malam ingat lagi. Tapi kalau tiap jam kita mau miring, mau belok kanan, belok kiri, pokoknya harus diluruskan lagi karena tiap jam mengingatkan kita untuk komunikasi untuk ke Tuhan. Itu sih yang saya pelajari gitu ya. Tetapi satu hal juga yang jadi poin adalah kita harus berdoa buat teman-teman kita gitu. Mungkin sama-sama dibimbing, sama-sama ikut kelompok kecil, tapi kita nggak tahu di mana mereka. Bahkan kita punya anak kelompok kecil ya, saya punya anak kelompok kecil. Saya pikir itu tanggung jawab kita, anak kelompok kecil saya waktu kuliah. Saya kadang-kadang berpikir kayaknya saya bukan pembimbing yang bagus deh waktu kuliah dulu. Ya saya banyak juga, maksudnya nggak terlalu memberikan hidup saya buat mereka. Udah saya buka lagi, saya doakan, saya tanya kabar mereka satu-satu. Ada yang jauh dari Tuhan, ya udah kita doain karena anak kelompok kecil kita waktu kuliah. Saya yakin bahwa itu memang diserahkan Tuhan untuk kita berbagi hidup gitu ya. Dan kalau ketika mereka kesusahan, ya kita harus terus berdoa setiap hari buat anak kelompok kecil kita gitu. Terus terus ini cerita yang udah pernah saya bagikan sama Kak Petrus sama Kak Welem ya. Jadi saya udah 3 tahun ini jauh dari keluarga gitu ya. Jadi saya biasanya keluarga saya di Malang, saya di Jakarta. Jadi biasanya saya pulang itu jam Jumat malam naik pesawat dari Halim, terus sampai ke mana? Sampai ke sampai ke Surabaya, naik travel lagi sampai Malang gitu ya. Nanti Senin pagi balik lagi. Nah karena pandemi ini saya nggak bisa pulang tiap minggu. Saya nggak bisa pulang. Saya bergumul sama Tuhan. Saya minta. Udah 4 kali interview nggak dapat kerjaan di Jawa Timur karena keluarga nggak mau balik ke mana ke Jawa ke Jakarta gitu ya, nggak mau tinggal di Jakarta. Saya udah bergumul. Mungkin Kak siapa namanya Kak Welem udah pernah saya ceritain gitu ya, saya sampai bengong. Saya nggak tahu udah cerita belum. Ya. Januari kemarin saya sampai bengong tuh karena gagal terus kan, nggak cocok, terus saya bengong, duduk, bangun tidur saya merenung gitu ya, karena nggak bisa sering-sering ketemu keluarga karena pandemi ini. Terus kemudian yaudah akhirnya saya pikir udahlah berdoa aja lah sama Tuhan, nggak mungkin juga nggak dikasih yang terbaik gitu ya. Terus kemudian
Iya, itu yang saya bilangin Kak Tri tadi lagi interview orang Amerika tuh bos saya yang sekarang akan jadi bos saya bulan 8. Dia sampai nggak tahu ada orang Kristen ya di Indonesia. Oh iya ya, ini saya ini this is the cross gitu, my Lord. Gitu ya, terus saya ceritain ya udah di sini ada banyak juga orang Kristen, bahkan kami aktif di gereja gitu. Akhirnya saya diterima dan puji Tuhan nanti bulan 8 bisa balik lagi ke Probolinggo, kerja di Probolinggo, Kak Welom. Bulan 8 nanti, jadi bisa pulang pergi lah dari Malang 1,5 jam gitu. Terus agak kurang terstruktur ya cerita saya, tapi intinya poinnya gitu buat teman-teman, mungkin kita sama-sama pelayanan dulu, punya teman-teman pelayanan gitu, teman kelompok kecil, anak kelompok kecil, bahkan pembimbing rohani kita bisa aja jauh daripada Tuhan ketika dalam perjalanan hidup alumninya. Oleh karena itu akan sangat baik kalau kita mengingat mereka dan terus berdoa gitu ya. Bahkan nggak apa-apa sekali-sekali tanya kabar gitu. Gimana kehidupan rohanimu? Kadang-kadang saya telepon anak rohani saya, gimana toh kehidupan rohanimu? Gimana? Kamu masih baca Alkitab nggak gitu? Oh iya bang, karena gini. Oh saya kehilangan kerjaan bang, udah kita doain gitu ya. Karena saya yakin berbagi hidup bukan hanya pada saat kita kuliah, bukan hanya di kampus gitu ya, tapi kehidupan alumni ini kan begitu kejam ya, dengan godaan, pencobaan, sesuatu yang menarik yang bisa menarik kita dari fokus sama Tuhan itu ada di mana-mana gitu. Jadi kalau kita nggak saling berdoa, rasanya akan sangat mungkin kalau bisa banyak yang berjatuhan gitu, seperti itu. Terus yang saya pergumulkan juga, saya kadang-kadang minder gitu ya. Ada yang teman saya yang dulu ngenalin saya ke Perkantas Salatiga itu kan, kalau saya lihat dia seorang cewek gitu ya, nikah sama alumni Perkantas juga. Itu hidupnya begitu fokus sama Tuhan. Saya bahkan kemarin pulang ke Lampung, saya main ke rumahnya itu jadi minder gitu, karena kayaknya nggak ada setiap every second itu udah ya buat pelayanan buat Tuhan aja gitu. Padahal anaknya banyak kan, susah kan kalau buat cewek anaknya banyak, kayaknya susah gitu ya. Tapi mereka sangat fokus sekali. Mereka jadi penatua di gereja, buka kelompok kecil, terus bahkan ketika ada satu kampus di Lampung itu yang Perkantas nggak bisa masuk, mereka masuk bimbing dosennya gitu ya. Terus kemudian saya tanya, waktu kalian tuh berapa jam sih sehari gitu kan? Karena banyak banget yang dikerjain buat Tuhan. Saya bingung juga kadang-kadang. Kemarin saya main sampai, kalian nih, saya bilang kalian berdua ini idola saya bilangin, maksudnya role model buat saya. Gimana bisa hidup kayak gitu gitu. Minder saya sebenarnya, kok banyak banget orang yang gigi. Cuman dari pergumulan saya sama Tuhan, saya pikir yang paling pasti yang kita harus pastikan bahwa nggak ada waktu kita yang sia-sia gitu ya. Entah kita belajar, entah kita kerja, jangan buang-buang waktu. Sekarang ada banyak godaan, bukan godaan sih sebenarnya, ada banyak hal yang bisa menarik kita waktu. Maaf, Kak Irfan. Ya. Waktunya tinggal 1 menit lagi, Kak. Oh iya pas. Sorry, Kak. Saya mau 1 menit lagi selesai ini. Yeah. Ini kan 20. Jadi sebenarnya ada banyak hal yang bisa menarik kita untuk tidak fokus sama Tuhan. Contoh Netflix ya. Teman-teman ada yang nggak kenal Netflix kan? Nah, Netflix itu kan bisa Netflix maraton tuh. Kita bisa ngabisin waktu banyak. Tapi sebenarnya dipikir lagi buat apa? Ada banyak waktu yang kita bisa berdoa buat teman kita. Kita bisa bahkan nyari sampingan gitu ya, buat dapat penghasilan tambahan bisa kita serahkan sama Tuhan. Jadi ada banyak lah yang bisa baca Alkitab, bisa berdoa sama Tuhan gitu. Jadi ya itu yang saya pergumulkan sekarang, bahwa saya sangat mengakses setiap detik waktu saya hanya untuk Tuhan gitu ya. Saya bolehlah sekali-sekali cari hiburan, tapi jangan lama-lama gitu. Itu sih dari saya cerita, mungkin agak kurang terstruktur karena saya juga bukan orang yang terstruktur, tapi poinnya dapat kan ya adik-adik teman-teman di sini. Itu sih. Ya, mari rekan-rekan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, di malam ini kami para alumni dari Persisten, PMK, maupun juga alumni yang pernah terlibat hadir dalam pelayanan di Perkantas Salatiga, kami bersyukur kami boleh berjumpa, saling menyapa, saling melihat, saling mendengar satu dengan yang lain, walaupun hanya secara virtual, namun kami percaya Allah lewat kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, yang tidak terlihat, namun juga yang tak terbatas itu, juga bisa menjangkau lewat media ini. Sehingga kami sungguh memohon,
biar Roh Kudus yang sama boleh menuntun, mengurapi kami lewat bagian firman yang akan kami baca dan renungkan bersama. Sehingga kami tidak hanya bisa mendengar, mengerti, tapi Tuhan tolong agar kami mampu melakukan dalam hidup kami, khususnya dalam kami membangun sebuah komunitas di era digital pada masa kini. Terima kasih Bapa, pakai hamba-Mu yang terbatas ini menjadi alat di tangan-Mu. Ampuni juga semua kelemahan, dosa, dan salah kami. Berkati kami ya Tuhan, demi Kristus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Baik, bagaimana kabarnya rekan-rekan semua malam ini? Sehat-sehatkah? Ya, besar harapannya semua sehat, ya tidak kurang satu apapun. Ya, saya sekali lagi mohon maaf tadi agak terlambat sekitar 6 atau 7 menit karena bertabrakan atau bersamaan juga ada kegiatan di Samarinda. Dulu setelah selesai dari Jogja, saya diutus atau diminta oleh Kak Yudit, kemudian ke Unmul. Nah, jadi rupanya mereka ingin ketemu ngobrol, ya udah akhirnya kita berjumpa lagi. Nah, hari ini kita bersama-sama akan merenungkan sebuah tema yang kami rembuk bersama, saya dengan Kak Chandra ya, yaitu komunitas yang bertumbuh di era digital. Kenapa saya memilih tema ini? Karena ya jujur aja sekarang aktivitas kita kebanyakan kan semua dilakukan secara virtual. Baik mulai dari sekolah, bekerja, kuliah, kita belajar memasak pun, belajar apapun semua dilakukan lewat ruangan yang sekarang kita ada ini. Nah, sehingga saya bilang kalau begitu coba kita bersama-sama memikirkan bagaimana komunitas yang sudah dijalin oleh PAK Salatiga selama ini itu bisa jadi komunitas yang lebih solid, lebih bertumbuh. Tidak sekedar rutinitas atau formalitas berjumpa sebulan sekali saja. Nah, itulah latar belakangnya. Nah, apa itu komunitas? Ya, saya kira kita paham, kita ngerti hal itu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, komunitas adalah kelompok organisme yang hidup dan saling berinteraksi dalam masyarakat tertentu atau budaya tertentu. Ya, salah satu yang kita kenal itu kan KTB, betul ya, KTB, kelompok tumbuh bersama. Ya, di situ ada sebuah komunitas di mana kita saling berinteraksi satu dengan yang lain. Nah, lalu ada kata bertumbuh di sana di KTB itu. Apa itu bertumbuh? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses timbul atau hidup dan bertambah besar. Bisa juga berarti sedang berkembang atau bisa juga berarti baru terbit atau baru timbul. Singkatnya di dalam konsep atau kata bertumbuh itu ada perubahan, ada progres, dan tentu diharapkan progresnya menjadi lebih baik, maka disebut bertumbuh. Sebaliknya kalau tidak bertumbuh maka kita sebutnya dia layu. Nah, lalu kalau digital apa? Ternyata kalau digital menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ini agak aneh juga sih menurut saya, karena mungkin saya bukan orang teknik ya, bukan orang elektro seperti Mas Triawan. Saya baca saya agak bingung ya, karena di situ dikatakan digital adalah berhubungan dengan angka-angka untuk sistem perhitungan tertentu, berhubungan dengan penomeran. Padahal kan sekarang kita lagi berjumpa, bertemu di ruang virtual ini kan kita lakukan secara atau dalam ruang digital. Nah, lalu di mana angka-angka itu? Oh iya, betul. Kata seseorang katanya angka-angka itulah yang menghubungkan kita. Jadi dia kayak algoritma, kayak angka-angka program yang kemudian membuat ya kita bisa terhubung seperti ini. Ya, fisik kita, tubuh kita, suara kita bisa ditransfer lewat angka-angka dan lewat gelombang itu tiba di tempatnya, di ruangnya rekan-rekan sekalian. Oke, baik. Rupanya itulah yang disebut digital, bahwa kita terhubung lewat angka-angka, bukan berhubung secara langsung, karena tidak mungkin saya masuk ke lubang kamera itu, tapi saya masuknya lewat angka-angka atau algoritma. Nah,
Jadi saudara-saudari, teman-teman, ketika kita mau coba merenungkan bagian ini, harapan atau kerinduannya, tadi saya sampaikan di awal, bagaimana persekutuan alumni virtual ini, kita menjadi sebuah komunitas, tidak hanya kelompok arisan atau kumpul-kumpul saja, tapi bisa jadi komunitas yang saling berinteraksi, dan kita mengalami perubahan atau pertumbuhan yang menjadi lebih baik, walaupun hanya lewat digital. Nah, dasar firman Tuhan yang akan kita baca bersama dari Yohanes 4 ayat 21 hingga 24. Saya akan membaca ayat 21, mohon teman-teman membaca ayat 22, saya ayat 23, dan mohon teman-teman baca ayat 24. Seperti itu ya, kita saling mengisi dalam membaca, supaya kita tidak hanya menonton, tetapi bisa terlibat dalam ibadah ini. Ya, saya akan membaca, demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah Kamu apa yang menyembah tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Demikian jauh pembacaan Alkitab. Berbagailah kita yang tidak hanya membaca, tapi melakukan firman Allah dalam hidup kita hari lepas hari. Nah, rekan-rekan yang terkasih, kita coba untuk mem-PA dulu bagian ini. Ya, dalam PA kan kita kenal ada 5W, 1H. Nah, 5W. W yang pertama, what? Apa sih ceritanya? Oh, percakapan Yesus dengan perempuan Samaria. Who? Siapa yang terlibat? Ada Yesus dan ada perempuan Samaria. Sayang, tidak ada namanya. Di mana? Ya. Oh, di sumur Yakub yang berada di kota kuno, Sikhar. Ya, ada di dalam Yohanes itu disebut Sikhar. Ada yang menyebut juga Sikhem, sama dengan Sikhem. Kini dia berada di dalam kompleks biara Gereja Ortodoks Timur di kota Nablus, tepi barat. Kapan peristiwa itu? Dicatat juga di Yohanes itu. Ya, kira-kira jam 12 siang. Nah, jam 12 siang ini setara dengan jam sholat ya, atau sembahyangnya orang Yahudi. Ya, bisa dibandingkan dengan Petrus yang berdoa jam 12 di Kisah Para Rasul 9. Ya, bandingkan juga dengan Daniel 6 ayat 11. Lalu mengapa Yesus menyampaikan pernyataan yang sudah kita baca tadi di ayatnya yang ke-21 dan seterusnya? Rupanya itu respon tanggapan atas pernyataan sebelumnya dari sang perempuan yang berkata begini, nenek moyang kami menyembah di atas gunung, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Nah, inilah alasan kemudian Yesus menjawab. Nah, apa jawaban Yesus? Atau how? Ini sekarang hanya how. Bagaimana Yesus merespon atau menjawabnya? Nah, saya coba menjelaskan itu dengan menguraikan menjadi 4 bagian struktur pernyataan Yesus dari ayat 1 hingga 24. Yang pertama itu undangan, yang kedua itu penggambaran tentang masa kini, yang ketiga penggambaran masa depan, dan yang keempat alasannya Yesus. Nah, apa atau bagaimana Yesus secara struktur menjawab pertanyaan atau pernyataan dari perempuan itu? Dikatakan di satu undangan, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba dan bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan juga bukan di Yerusalem. Lalu dilanjutkan dengan ayat ke-22, pada masa kini kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Ya, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ya, sebagai untuk sekedar teman-teman ketahui, orang Samaria itu mereka menyembah atau kiblatnya ya, kalau istilah sekarang
itu ke gunung, salah satu gunung yang ada di Sikhem, ya, ketika mereka berpisah dari kerajaan Yehuda yang ada di selatan. Nah, lalu penggambaran masa depan, Yesus katakan bahwa akan tiba saatnya, dan sebenarnya sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Jadi, setelah Yesus menjelaskan apa yang ada saat ini, di mana perempuan Samaria itu menyembah Allah yang tidak mereka kenal, sedangkan Yesus atau kita harusnya menyembah Allah yang kita kenal, maka Yesus katakan selanjutnya bahwa pada masa depan dan sekarang sudah terjadi, bahwa ketika seseorang menyembah Allah, menyembah Bapa, bukan lagi dia menyembah ke gunung, ke bukit, ke pohon, ke kota, ke lokasi wilayah tertentu, atau berkiblat pada titik lokasi tertentu, tetapi dia cukup menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Di dalam roh secara sederhana saya terjemahkan bahwa roh itu tidak terbatas dalam ruang dan waktu. Kalau kita bicara tentang roh, berbeda dengan fisik. Kalau tubuh kita fisik, kita terperangkap di dalam ruang dan waktu. Tetapi kalau roh tidak, dia tembus, ya bisa kemana saja. Nah, maka dengan kata lain Yesus mengatakan pada masa akan datang dan sudah tiba saatnya, penyembah yang benar akan menyembah Allah atau Bapa dalam posisi atau kondisi apapun bisa, tidak ada masalah. Mau menghadap mana saja boleh, selama dia menyembah di dalam roh. Karena dalam roh kita berjumpa, berinteraksi dengan Allah juga yang ada roh itu. Nah, lalu itu dilakukan juga dalam kebenaran. Artinya, ya, tetap mengikuti apa yang firman Tuhan atau Tuhan Yesus ajarkan. Nah, alasannya di ayat 24 Yesus katakan, karena Allah itu roh tadi, sehingga dengan kita menyembah dalam roh, maka roh kita akan berhubungan, terkoneksi dengan rohnya Allah. Sinyalnya nyambung dengan rohnya Allah. Nah, sedangkan kalau kita berfokus pada tempat atau lokasi, maka belum tentu roh kita akan terhubung dengan rohnya Allah. Nah, jadi itu alasannya bahwa Allah itu roh, sehingga barang siapa menyembah dia harus sekali lagi menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, dari sini rekan-rekan ada 4 hal penting yang saya coba refleksikan. Bahwa yang pertama, sebagaimana ajakan atau undangan Yesus pada perempuan Samaria, maka Yesus pun mengundang kita sekalian. Yesus seolah-olah hendak mengatakan bahwa persekutuan dengan dia tetap relevan, baik dalam kondisi offline, itu salah ketik, seperti sebelum pandemi, maupun juga dalam kondisi online, di dalam era digital ini. Karena semua kondisi itu bisa Tuhan pakai menjadi kesempatan untuk berjumpa dengan Yesus dan bertumbuh menjadi serupa dengan dia. Apa yang terjadi dalam kondisi masa kini, baik selama pandemik maupun pasca pandemik nanti, maka kita bisa tetap terhubung. Dengan teknologi, rekan-rekan, kita dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar. Kita bisa menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab dengan teknologi, maka ruang dan waktu pun menjadi relatif, bukan? Seperti sekarang. Ya, MC kita ada di Taiwan, Desman ada di Taiwan, kita ada di Indonesia. Yang lain di Indonesia itu ada di Jakarta, ada di Salatiga, ada di tempat tinggalnya masing-masing yang berbeda-beda. Nah, artinya saudara-saudari, sama seperti waktu lalu, Yesus mau katakan lokasi itu sudah tidak penting. Ya. Dengan teknologi pada masa kini, maka kita bisa terhubung dan menyembah, bukan hanya terhubung dengan Allah dan menyembah dia dalam roh dan kebenaran, tetapi kita juga bisa terkoneksi satu dengan yang lain. Nah, lalu di kondisi masa depan, ya, Allah akan mengajak kita langsung berjumpa dengan dia dan makan bersama dengan anak domba Allah dalam perjamuan kudus.
Alasannya, sekali lagi, karena Allah itu roh, sehingga barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Nah, saudara-saudari yang terkasih, itulah gambaran bahwa menurut ya Yohanes pasal 4 tadi, kondisi kita yang sekarang ini merupakan kondisi di mana kita bisa menyembah Allah tidak lagi dibatasi atau ditujukan pada titik atau tempat tertentu saja. Itulah yang disebut dengan dunia digital, bukan? Nah, ini gambaran dunia digital. Kita sudah ada di era industri 4.0 ya, 4.0. Nah, dan dalam pembelajaran contoh kalau di sekolah atau di kampus ya, kita sudah bukan lagi hanya berinteraksi antara satu pihak, tapi sudah antara para pihak terkait. Nah, ini gambaran perkembangan dunia digital masa depan. Kalau saya kira-kira ya, sepertinya kita sudah ada di ini kolaboratif ekonomi age, gitu ya. Sebelumnya internet era, sosial media age sudah kita lewati. Nah, intinya teman-teman kalau lihat dari gambaran ini, ya, saya yakin kita semua sudah cukup paham tentang istilah-istilah ini, ya. Sehingga dari gambaran ini kita bisa melihat ada beberapa ciri dari aktivitas atau kegiatan di era digital yang kalau saya sederhanakan, nah ini jadinya seperti ini. Nah, jadi kalau teman-teman lihat di dalam gambaran sebelumnya, ciri dalam era digital itu ada kecepatan. Kita mau pesan sesuatu, tidak perlu kita pergi, kita pesan online langsung datang. Lalu ketepatan, apa yang kita inginkan, kita minta itu bisa persis presisi dengan apa yang kita butuhkan. Ya, kita mau sesuatu, ya tinggal kita minta persis seperti yang kita harapkan atau kita cari. Nah, ketika mengerjakan sesuatu pun dengan teknologi digital, semua itu bisa begitu persisnya, begitu tepat. Berbeda kalau dikerjakan dengan manusia, masih ada kemungkinan sekian persen keliru atau salah. Tapi dengan teknologi digital, kecepatan dan ketepatan itu sudah menjadi hal yang lumrah. Nah, lalu ciri yang lain adalah keterhubungan atau networking atau jejaring yang begitu luar biasa sehingga ya sekarang semua terhubung begitu saja dan mau melakukan apapun bisa dengan begitu mudah, tidak lagi tergantung dengan lokasi tempat. Lalu kita maaf Kak Welem, sorry, PPT-nya nggak jalan deh Kak. Oke, ini kayaknya sinyal di rumah bermasalah ini. Aduh, ini saya sudah bergeser sih, tapi suara dapat ya? Suara ada Kak. Ya sudah, tolong membayangkan dengan roh dan kebenaran ya. Ini sinyalnya bermasalah di rumah ini, aduh maaf. Halo, tolong matikan dulu yang lain. Ya, ini sudah sampai belum? Kak, masih pelajaran penting ini Kak. Aduh, sebentar, berarti saya stop dulu ya. Atau bisa dibantu dari sini Kak. Oh boleh, mungkin dibantu aja. Oke, boleh dibantu, karena saya tidak ada video kok. Ya, silakan dibantu lebih cepat. Ya, Tora, silakan Tora. Ya, jadi sekarang sudah ciri era digital ya. Ini versi saya, mungkin teman-teman pasti punya pengalaman dan versi sendiri. Tapi kalau saya dari pengalaman saya sederhanakan jadi ada 5. Kecepatan, ketepatan, keterhubungan, ada kebebasan. Jadi pada saat ini kita bebas. Tadi kayak dicontohkan, kita mau menonton apapun, kita bisa bebas memilih. Ada banyak platform. Ya, kita mau belanja, mau belajar apapun, semua sudah bebas. Bahkan kita bergereja pun, sekarang kalau kita ya bosan dengan gereja kita sendiri, ya kita mau jalan-jalan gereja lain pun lebih mudah. Atau dalam sehari kita bisa ikut beberapa ibadah pun boleh. Nah, dan kepuasan, akhirnya kepuasan itu didapatkan. Nah, teman-teman yang terkasih, kalau begitu, dengan kondisi itu bagaimana kita bisa melihat komunitas? Nah, saya ajak kita membaca atau melihat dari Kisah Para Rasul 2, ayat 42 hingga 47. Ya, saya kira bagian ini adalah bagian yang sudah umum, sudah sering. Tapi ya kalau boleh kita baca lagi sekali lagi, mohon kerjasama dari rekan-rekan yang ada. Satu orang izinkanlah membaca satu ayat. Ya, dari ayat 42, Kisah Para Rasul 2, ayat 42 hingga 47.
Belum kelihatan ya di slideshow-nya ya? Lo tadi katanya mau dibantu. Ini Tora nggak tahu, nggak bisa dikontak. Oh ya udah. Nah, mantap. Good. Oke. Ya, silakan satu orang tolong baca satu ayat. Ya. Silakan. Saya mau mulai deh ya ayat 42. Nanti silakan untuk 4 orang berikutnya. Demikian sabda Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Berikut. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Terakhir ayat 47. Sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ya, next. Nah, dari ayat ini, teman-teman, saya coba mencatat. Next. Ada kurang lebih 11 ciri. Banyak ya. Ya, yang dijabarkan dari ayat 42 hingga 47. Saya kira teman-teman bisa baca sendiri, bisa melihat itu sesuai dengan apa yang terjadi di Alkitab. Dan bila diringkas, next. Ya, nah bila diringkas, ciri-cirinya saya ringkas jadi 6. Ya mungkin bisa diringkas lagi jadi 5 ya, tapi saya ringkas jadi 6. Yaitu ada ciri atau sifat tekun. Bertekun dalam pengajaran dan persekutuan. Apa itu tekun? Tekun adalah satu aktivitas yang dilakukan terus-menerus, continue, tidak putus-putus, itu tekun. Ya, dalam apa? Pengajaran artinya mereka belajar firman, dan dalam persekutuan artinya apa? Mereka saling berinteraksi antar orang, individu satu dengan lain berinteraksi, tidak diam-diaman. Ya kayak contoh kalau kita sekarang ini kan ada yang diam, ada yang ribut kan. Jadi belum terlalu berinteraksi, belum terlalu bertekun kalau dibandingkan dengan kisah jemaat mula-mula. Nah, terus berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi ada kesempatan mereka berjumpa secara fisik, secara offline, tatap muka, memecahkan roti dan berdoa. Yang menarik sekarang, kalau kita lihat dalam kondisi sekarang, ya, hal yang dulu tidak mungkin, teman-teman, perjamuan kudus virtual sekarang mungkin. Ya, saya tahu ada beberapa gereja yang awalnya itu masih ngotot, tidak mau perjamuan kudus secara virtual, harus tunggu kapan pandemi ini selesai. Akhirnya menyerah juga gereja itu. Ya sudah, kita bikin juga secara virtual. Karena ada yang memang tetap tidak bisa hadir. Nah, itu yang kedua. Mereka berkumpul baik secara offline maupun sekarang kita pun bisa secara online. Nah, dalam berkumpul itu tidak sekedar berkumpul, tapi mereka bersehati. Jadi setiap kali berkumpul ada kesehatian, dan itu ditunjukin atau dibuktikan dengan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya kecuali istri ya. Istri atau anak ya milik sendiri-sendiri lah. Jangan istri saya milik bersama, kan jangan. Nah, lalu karena kesehatan dan kebersamaan itu, maka mereka juga melanjutkan dengan aktivitas kegiatan bersama dengan makan roti dan juga berkunjung ke rumah-rumah ya kalau di dalam kisah para rasul itu. Dan seluruh aktivitas mereka mendatangkan ciri yang terakhir bahwa aktivitas itu tidak hanya menyenangkan bagi orang di dalam komunitasnya, dalam jemaat mula-mula, tetapi juga menyenangkan bagi banyak orang yang melihat, sehingga Yesus atau Tuhan menambahkan jumlah anggotanya. Next. Nah, bila teman-teman kita bandingkan dengan kondisi pada era digital, yang tadi saya coba bikin jadi 5 itu, ada kecepatan, ketepatan, keterhubungan, kebebasan, kepuasan, maka kira-kira, ya ini kira-kira, kalau kita hubungkan, kita bandingkan, mana yang masih bisa, mana yang tidak bisa, mana yang nyambung, mana yang tidak bersambungan, mana yang continue dan mana yang discontinue. Nah, saya kira ini kalau kita bisa diskusi,
jadinya PA, itu bagus, itu kita bisa diskusikan itu. Nah, tetapi ya karena ini dibatasi waktu, jadi saya coba untuk ya membagikan apa yang saya coba pikirkan atau renungkan. Ya, silakan rekan-rekan punya pendapat tersendiri, boleh saja. Nah, singkatnya, bila kondisi zaman dulu dibanding dengan kondisi zaman sekarang, menurut saya ada hal-hal yang bisa masih nyambung, tapi ada hal yang memang sudah tidak seperti itu lagi persisnya. Sebaliknya, bisa juga ada kondisi zaman sekarang yang hilang. Jadi ada kondisi zaman dulu tuh yang hilang pada masa kini, yang tidak bisa muncul pada masa kini, pada era digital ini. Salah satunya misalnya yang hilang adalah kesempatan berkumpul secara fisik. Itu semakin sulit, semakin terbatas. Apalagi dengan varian Delta ini, wah luar biasa. Beberapa teman di kampus yang sudah divaksin 2 kali pun kena. Bahkan orang yang sudah pernah kena sehingga dia punya kekebalan tubuh, divaksin juga sudah 2 kali, tetap juga bisa kena. Nah, itu. Jadi itu kondisi itu membuat kita semakin sulit. Ya, mungkin sampai agak mereda kondisinya baru kita bisa lagi. Nah, jadi salah satu yang hilang, kita tidak lagi bisa berkumpul secara fisik, secara offline, secara tatap muka. Nah, namun pada saat bersamaan dengan teknologi ini, teman-teman, kita sebenarnya bisa berkumpul secara virtual seperti sekarang, yang malah lebih leluasa, bukan? Kalau dalam konteks Jakarta, kita tidak perlu bermacet-macet. Saya ingat waktu kita masih offline, ya kami sekeluarga harus naik busway, harus naik Transjakarta atau KRL menuju ke kantor nasional atau menuju ke tempatnya Mas Trian atau ke siapa yang menjadi tuan rumah. Itu contoh. Kalau sekarang ya dari rumah saja. Nah, tetapi bisa saja ketekunan itu hilang. Nah, itu. Kenapa? Karena kan sekarang terbatas nih. Ya. Aktivitas kita secara real apa yang terjadi di seberang sana, saya kan tidak bisa melihat secara langsung. Teman-teman juga tidak bisa melihat saya. Nah, itu. Apalagi maaf kata kalau yang mematikan kamera. Ya kan kita tidak tahu dia lagi ngapain, kita tidak tahu. Ya, jadi aspek ketekunan itu juga satu sisi itu yang bisa hilang. Nah, itu. Walaupun sebenarnya kalau kita mau tekun untuk mencari pengajaran di digital itu banyak sekali yang tersedia. Nah, tetapi sekali lagi ketekunan ketika kita misalnya diskusi atau berkumpul gini menjadi lebih sulit. Nah, itu. Dan yang ketiga misalnya kalau saya boleh bandingkan adalah ya kebebasan, ya. Kebebasan yang dulunya dimiliki dalam pertemuan, bisa ngobrol, bisa cengkrama, bisa bagi makanan dan segala macam. Nah, pada masa kini juga jadi hilang, jadi terbatas. Tetapi itu dikompensasi, diganti dengan kebebasan kita berselancar untuk bisa kemana saja di dalam dunia digital. Dengan kata lain, rekan-rekan, bila dibandingkan apa yang ada pada komunitas di perjanjian lama, gereja mula-mula, ada yang masih bisa berlanjut dan perlu diperjuangkan untuk berlanjut, tapi ada beberapa hal yang mulai hilang atau berkurang. Nah, inilah menjadi tantangan buat kita sekalian. Next. Nah, oleh karena itu, maka saya mau mengajak kita untuk coba bersama-sama kita memikirkan bagaimana tadi di awal komunitas kita yang berjumpa secara virtual dalam PA Alumni sebulan sekali ini tidak hanya sebatas pertemuan sepihak atau ya yang searah begini saja, tapi kemudian bisa dipikirkan untuk dikembangkan dengan memakai banyak platform digital yang tersedia pada saat ini. Next. Nah, namun demikian kita sadar ada kelemahannya dan ada kelebihannya. Ya, kelebihannya aktivitas dapat dilakukan kapan saja di mana saja. Semua dapat dilakukan dengan cepat, ringkas, sumber informasi tak terbatas, pengaturan durasi waktu sesuai dengan keinginan kita. Tapi kekurangannya, next, kekurangannya memang harus tersedia perangkat dan sinyal. Seperti sekarang saya punya sinyal sudah bermasalah. Setiap akhir bulan, mohon maaf teman-teman, seperti itu, kuotanya sudah habis. Jadi sudah sangat tipis. Nah, lalu kekurangan yang lain, aktivitas kegiatan sangat ringkas. Ya. Sehingga seringkali kita diskusi tidak bisa terlalu mendalam. Bersyukur kalau kayak Zoom ini ada breakout room, kita bisa diskusi lebih dalam, tapi kadang waktu pun tidak cukup. Nah, kemudian
fokus pembelajaran kadang diinterupsi. Seperti saya misalnya tiba-tiba dipanggil, ada suara atau ada berita atau pesan yang masuk di notifikasi di HP kita dan lain-lain. Nah, oleh karena itu fungsi kontrol pun dari pimpinan komunitas pun lemah atau terbatas, tidak maksimal. Ya, apalagi dalam contoh sekarang kan kita pertemuan besar. Siapa yang jadi gembala kita kan tidak ada ini. Ya ibaratnya kalau dulu kita di PMK kan ada staff. Nah, ini kan tidak ada staff digital yang menjadi gembala kita. Nah, itu kesulitannya. Next. Nah, oleh karena itu berikut. Nah, oleh karena itu ada banyak tantangan dan kesulitan. Satu sisi kecepatannya ada, ya, tapi kesibukan membuat akhirnya kita tidak bisa memberikan waktu misalnya. Ketepatannya bisa dapat, tapi kemalasan membuat sudahlah nanti aja lain kali, lain waktu. Ya, keterhubungan dapat, tetapi kadang-kadang muncul keengganan. Sudahlah. Apalagi tadi kalau diceritakan Kak Irfan kondisi lagi turun, ya saya tidak mau terhubung. Dan juga ya ada kebebasan, tetapi juga seringkali kebebasan itu terbatas, jadi tidak beraturan, jadi tidak terkontrol. Kadang kalau kita asik dengan nonton atau asik membaca browsing sesuatu sampai lupa waktu. Nah, maka akhirnya waktu untuk bersekutu dengan teman akhirnya hilang. Nah, lalu di satu sisi ada kepuasan, tapi kadang juga ada kejenuhan atau kebosanan. Terlalu banyak pertemuan virtual juga kadang bikin pegal, bikin capek, telinga juga bisa sakit. Next. Nah, namun bila kita belajar dari kisah para rasul, teman-teman, ya, kondisi mereka yang juga awalnya terbatas, semua bisa didobrak, dibongkar menjadi tak terbatas ketika Roh Kudus dicurahkan dan Roh Kudus bekerja. Ya, yang tidak mungkin jadi mungkin. Ya. Dan semua orang di situ mendapat curahan. Ya. Dan mereka bisa berkomunikasi tanpa batas. Para rasul bisa berbicara dalam bahasa-bahasa lain yang dimengerti oleh orang dari suku atau dari lokasi itu. Nah, sehingga mujizat pun juga terjadi. Singkatnya teman-teman, kalau back ke belakang, mundur. Nah, keterbatasan itu yang kita sebutkan ini, kesibukan, kemalasan, keengganan, ketidakteraturan, kebosanan, itu kalau Roh Kudus bekerja, mestinya itu tidak jadi kendala. Next, maju. Ya, seperti yang Roh Kudus kerjakan pada jemaat mula-mula. Nah, sampai di sini teman-teman saya mau mengajak kita sedikit untuk berefleksi. Ya, ini agak flashback sedikit ke masa lalu, ya. Jadi kalau teman-teman lihat, teman-teman mengingat ya, kehidupan kita waktu masih kuliah, masih kos, ya, masih ikut KTB, masih bersekutu, berkumpul satu dengan yang lain. Di situ kita bisa melihat bahwa selain kita kumpul-kumpul bersama, teman-teman, bukankah kita punya yang namanya perkumpulan di kelompok kecil? Betul enggak? Ya. Bahkan saya ingat persis perkumpulan kita di kelompok besar itu ya hanya ya salah satu bagian yang menjadi follow up atau tindak lanjut dari persekutuan di kelompok kecil atau kelompok tumbuh bersama. Bahkan ya kadang-kadang ya kita lebih mendahulukan atau mementingkan kelompok kecil karena lebih seru, lebih asik. Nah, sehingga yang saya coba pikirkan atau ya ajak kita coba merenung gitu, ya, apakah mungkin ini mungkin bisa juga tidak ya? Apakah mungkin di dalam komunitas atau pertemuan secara virtual ini kita mulai memikirkan agar ya kita tidak hanya memiliki komunitas persekutuan umum, kalau istilah di PMK ya, atau persekutuan besar. Apakah mungkin kita bisa membangun kembali, menjalin kembali persekutuan ya dalam kelompok-kelompok kecil yang dulu pernah kita nikmati, kita ya lalui, kita jalanin bersama. Bisa dengan kelompok kita yang lama, seperti tadi Bang Irfan memberikan contoh, dia coba kontak adik-adik bimbingannya dia, atau ya sudah, ya kita follow up saja
dari kita yang ada, atau kita yang katakanlah dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, yang ya rajin atau yang selalu muncul ini. Nah itu, ya. Mungkin tidak bisa setiap minggu, tidak ada masalah. Tetapi bisakah misalnya 2 minggu atau 3 minggu sekali atau sebulan sekali, selain kita kumpul rame-rame nih. Nah, gitu. Jadi selain kita kumpul rame-rame, ya, mungkinkah kita mau juga memiliki komunitas dalam kelompok kecil atau yang lebih kecil dari yang ini? Kan ini kan saya tidak bisa lihat semua nih, apalagi yang matikan kamera, dan juga mungkin karena ada kesibukan dalam perjalanan dan lain-lain. Nah, sekali lagi, kalau mungkin tidak bisa setiap minggu dan memang itu pasti tidak bisa karena kesibukan, ya mungkin bisa nggak diluangkan 2 minggu sekali, 3 minggu sekali, atau minimal sebulan sekali. Sehingga dalam sebulan itu ada sekali ketemu rame-rame kayak gini, tapi sekali ketemu di kelompok kecilnya. Nah, bisa saja kelompok itu adalah kelompok dia yang lama, atau bisa juga itu adalah kelompok dia yang baru. Karena mungkin yang lama sudah tidak bisa dikontak lagi. Ya, saya memang menawarkan ini, ya, karena ya saya sendiri ya banyak belajar atau ditegur dalam hal ini, teman-teman. Ya, jadi ya saya juga sebagai seorang pemimpin KTB tadi seperti disinggung oleh Bang Irfan, ya sudah lama tidak kontak adik-adik yang dulu. Ya, tetapi ya ceritanya sedikit kesaksian, saya dicari-cari, dikontak oleh teman-teman dari Samarinda. Nah itu, ya, sehingga akhirnya terjadilah kami kumpul-kumpul. Ya awalnya hanya ngobrol, hanya ya apa ya, nyanyi, sharing, terus berdoa. Tidak lama kok, hanya sekitar 1 jam. Nah itu. Nah tapi lama-lama masa hanya ini, ya sudah. Akhirnya kita siap bahan. Nah itu. Jadi kita ada memakai bukunya Timothy Keller itu, Gospel for Life. Nah, ya jadi akhirnya sudah jadilah kita pakai bahan. Nah, ya awalnya 1 jam, ya akhirnya sudah lama-lama jadi 2 jam. Ya kadang-kadang molor, tapi ya akhirnya kita tetap harus komit karena masing-masing punya kesibukan. Nah, jadi di situ iya ya, saya jadi artinya kita jadi lebih aktif gitu loh teman-teman. Karena kan kita kecil nih. Ya kami juga pakai Google Meet aja karena yang unlimited time-nya dan juga gratis. Dan itu cukup asik, cukup hidup. Nah itu ya. Dan tidak terasa itu sudah berjalan setahun. Ya, dan hari ini akhirnya saya harus sharing. Aduh, ya saya sangat terberkati dengan itu. Ya, sehingga saya sharing dan ya saya ya apa ya, mengajaklah kira-kira bisa nggak. Kami pun ketemunya juga tidak setiap minggu, ya 2 minggu sekali, kadang 3 minggu sekali, tergantung waktu. Lalu yang hadir pun teman-teman kadang lengkap, kadang tidak, dan seringkali tidak lengkap. Tapi kita saling memaklumi aja, nggak apa-apa. Yang penting kita sudah punya grup WA, kita sudah kompak, kita sudah sepakat, ya udah. Ya, siapa yang bisa kumpul, kalau tidak bisa tinggal kasih kabar saja, seperti itu. Intinya teman-teman, komunitas yang dulu pernah ada di masa lalu yang biasanya sudah tidak bisa kita kerjakan karena kita sudah terpisah kota, sudah punya tanggung jawab keluarga dan lain-lain. Ternyata di balik pandemi COVID-19 ini ada hikmahnya. Kita bisa berkumpul secara digital, masing-masing terpisah di kota-kotanya sendiri-sendiri. Bahkan ada yang di hutan Kalimantan. Tapi bisa. Nah, itu yang saya coba refleksikan, saya coba ajak bagaimana kita memikirkan sehingga komunitas kita tidak hanya selesai terbatas di sini. Mungkin teman-teman Salatiga sudah ada ya. Ya, tapi kami yang di luar kota ini kayaknya belum ada. Nah, itu mungkin bisa dipikirkan ke depan. Next. Nah, teman-teman yang terkasih, aktivitas apa? Aktivitasnya banyak. Ya, dari sekedar virtual atau kita saling diskusi, berbagi berita dan segala macam dan seterusnya. Ya. Nah, dulu seingat saya pada awal-awal sempat ada itu ya, kayak kuis interaktif ya, tapi kayaknya kali ini sudah tidak lagi. Kayaknya door prize-nya habis ya, Chandra ya.
Ya, tapi bagus waktu itu idenya. Itu event khusus, Kak. Oh, hanya Event khusus khusus saja. Pasca Natal. Oh, gitu. Ya, karena saya sangat senang karena itu kan kita lebih berinteraksi di dalam komunitas yang besar ini. Next. Oke. Ya, ini ada yang bilang bagus nih, ya KTB lagi ya. Karena betul teman-teman. Jadi dulu kan kita pikir tidak mungkin. Saya sudah selesai, saya sudah pergi, saya sudah jauh. Bagaimana saya bisa bertemu dengan kakak KTB atau adik KTB-ku atau tetangga KTB-ku? Ya, kita pakai istilah gitu kan dulunya. Nah, ternyata sekarang bisa teman-teman. Dengan pandemik ini, gara-gara pandemik ini semua itu jadi mungkin karena kita sudah terbiasa. Sekarang kan semua sudah terbiasa secara virtual. Nah, tinggal ya kita atur teknisnya saja. Nah, lalu selain itu jangan lupa juga komunitas dalam rumah tangga. Nah, ini juga saya tambahkan saja sebagai bonus bahwa aktivitas komunitas kita dengan teman digital jangan menghilangkan komunitas kita bersama keluarga inti kita. Ya, tentu kita sadar ada banyak kekurangan, banyak hambatan, tetapi biarlah ya quality time kita bersama keluarga tetap kita jaga, kita pelihara sehingga kita boleh sehat secara lahir batin, baik di dalam maupun di luar rumah. Next. Nah, demikian teman-teman yang bisa saya bagikan. Kiranya ya bagian firman Tuhan ini boleh menolong memberkati kita. Ya, pesan firman Tuhan itu sederhana saja, singkat saja, bahwa ya di masa kini kita menyembah Tuhan tidak lagi di gunung, tidak lagi di kota, tidak lagi di lokasi tertentu, tidak lagi terbatas, tapi kita bisa menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Dan teknologi digital telah menyediakan semua itu. Tinggal maukah kita memanfaatkannya, maukah kita menggunakannya, sehingga kita menjadi komunitas yang bertumbuh. Seperti apa yang terjadi pada jemaat mula-mula, atau yang juga sudah pernah kita nikmati waktu kita masih aktif sebagai siswa atau mahasiswa yang dulu dibina di Salatiga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.